Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik adik-adik siswa maupun siswi kelas 4, bagaimana kabarnya pada hari ini? Kita berjumpa kembali ya di hari Jumat ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran fikih ibadah kita. Silakan disiapkan buku-bukunya. Kita sekarang akan masuk ke pelajaran yang ke-7 tentang sholat witir. Ya, dibuka halaman 93. Ya, setelah sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Di pelajaran sebelumnya kita membahas tentang sholat tarawih. Apa itu sholat tarawih? Sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat apa? Sholat isya ya, yang hanya dikerjakan pada bulan apa? Bulan Ramadan saja ya, tidak dikerjakan pada bulan-bulan yang lain ya, sholat tarawih. Nah, sekarang kita akan masuk ke tentang sholat witir. Jadi adik-adik siswa maupun siswi ya, setelah kalian belajar atau mempelajari pelajaran ini, bisa kalian mengetahui ya apa itu sholat witir, ya, mengetahui tentang rakaatnya, waktunya, dan tata caranya, dan menjelaskan tentang keutamaan atau membaca tentang di dalam sholat witir. Ya. Dalam bahasa Arab ya, witir artinya apa? Ganjil. Nah, kita akan ketahui tentang apa yang dimaksud dengan sholat witir. Nah, terutama bagian A, yaitu tentang pengertian sholat witir. Ya, pasti kalian pernah dengar ya, ketika kita mengerjakan sholat tarawih pasti ada sholat witirnya. Nah, kita akan pelajari sekarang. Sholat witir adalah apa? Sholat sunnah yang dikerjakan sebagai penutup sholat sunnah pada malam hari. Ya, ketika kita mengerjakan sholat malam, maka ditutup dengan sholat witir. Seperti kita mengerjakan sholat tahajud, maka kita tutup dengan mengerjakan sholat witir. Kemudian ketika kita juga mengerjakan sholat tarawih di bulan Ramadan, ya, ditutup dengan sholat witir. Nah, jadi sholat witir adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebagai penutup sholat sunnah pada malam hari ya. Dan sholat witir ini sangat dianjurkan ya, dikerjakan. Karena tentang hukum sholat witir ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan witir itu bukanlah wajib ya, sebagaimana sholat fardu 5 waktu yang diwajibkan. Jadi sholat witir ini bukan termasuk ke dalam sholat wajib ya. Rasulullah ya, Shallallahu alaihi wasallam ya, mengerjakan sholat witir, dan beliau bersabda ya, ya ahlal Quran autiru fa innallaha witrun yuhibbul witr ya. Wahai ahlul Quran, berwitirlah, sesungguhnya Allah atau Maha Esa dan menyukai witir ya. Hadisnya sahih riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi para ulama menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah Allah Ta'ala akan membalas orang yang mengerjakan sholat witir dengan pahala ya. Jadi ketika kalian mengerjakan sholat malam ya, maka ditutuplah dengan sholat witir. Atau ketika kalian ingin mengerjakan sholat malam, kemudian kalian bangun tiba-tiba sebentar lagi
mau masuk waktu sholat subuh, maka kalian cukup mengerjakan 1 rakaat sholat witir. Ya, karena sholat witir tadi apa? Sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Jadi ketika kita bangun kemudian kita ingin melaksanakan sholat malam, tetapi waktunya sudah mau habis, sebentar lagi masuk waktu sholat subuh, maka kalian cukup dengan mengerjakan 1 rakaat sholat witir. Kita akan lanjutkan pembahasannya dengan rakaat sholat witir. Ya, jadi akan mengetahui tentang jumlah rakaat sholat witir. Ya, jumlah rakaat sholat witir ya paling sedikit yaitu tadi 1 rakaat, sebagaimana tadi Bapak katakan, ketika kita ingin mengerjakan sholat malam kemudian kita bangun tiba-tiba waktu mau subuh sudah dekat, maka kita cukup dengan mengerjakan 1 rakaat sholat witir. Jadi jumlah rakaat sholat witir paling sedikit ya 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Ya intinya ganjil. Ya boleh kita mengerjakan 3, 5 atau 7 rakaat. Ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya ketika kita dikerjakan dengan 1 rakaat, maka ya cukup 1 rakaat langsung kita tahiyat akhir. Ketika 3 rakaat, nah ketika 3 rakaat ada 2 pengerjaan, boleh dikerjakan 2 rakaat kemudian kita mengerjakan 1 rakaatnya lagi, jadi dipisah. Atau boleh secara langsung 3 rakaat langsung ya tanpa duduk tahiyat awal ya, tanpa tahiyat ya, jadi langsung 3 rakaat sekaligus ketika dikerjakan dengan 3 rakaat. Kemudian ketika kita mengerjakan 7 rakaat ya, maka kita kerjakan secara langsung tanpa tahiyat awal kecuali di rakaat yang ke-6 ya. Kemudian baru kita kerjakan 1 rakaat ya. Kemudian kita lanjut lagi tentang tentang waktu sholat witir ya. Salat witir ini juga termasuk jenis sholat malam ya. Artinya dilaksanakan setelah sholat isya sampai sebelum terbit fajar atau sampai sebelum masuknya waktu sholat subuh ya. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang sholat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah pun menjelaskan min kulli laili qad autara awwalahu wa awsatahu wa akhirahu. Ya, Rasulullah mengerjakan salat witir setiap malam. Terkadang pada awal malam, pertengahan malam atau pada akhir malam. Hadisnya sahih riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Jadi ketika kita apabila tidak dapat bangun malam, boleh dikerjakan pada awal malam salat witirnya sebelum kita tidur. Adapun bagi yang sanggup untuk bangun malam, maka disunahkan mengerjakannya pada akhir malam ya, sebelum datangnya waktu salat subuh. Ini mengenai waktunya. Jadi terkadang Rasulullah mengerjakan di awal malam, di pertengahan malam dan di akhir malam. Dan kemudian poin yang D, tidak ada 2 witir dalam semalam ya. Perhatikan adik-adik. Jadi tidak ada 2 witir dalam semalam. Maksudnya apa? Jadi apabila seseorang sudah mengerjakan sholat witir misalnya sebelum tidur, maka ia tidak boleh melakukannya di malam tersebut. Jadi misalnya sebelum tidur kalian mengerjakan witir, kemudian ketika bangun ingin mengerjakan witir, maka tidak ada. Ya, hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fi lailatin, ya, tidak ada 2 salat witir dalam 1 malam. Hadisnya sahih riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah dan An-Nasa'i ya. Bukan Ibnu Majah, yaitu Bapak salah ketik ya, adik-adik siswa maupun siswi. Ya, hadisnya sahih riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Ya. Dalilnya tentang tidak ada 2 salat witir dalam 1 malam. Kemudian poin yang ke berapa ini? Yang kelima, tentang bacaan pada salat witir.
Jadi apabila seseorang mengerjakan sholat witirnya sebanyak 3 rakaat, ya, maka ia dianjurkan untuk membaca surat Al-A'la di rakaat pertama, kemudian Al-Kafirun di rakaat kedua, dan Al-Ikhlas di rakaat yang ketiga. Ya, disunahkan untuk membaca surat-surat tersebut ya ketika kita mengerjakan 3 rakaat sholat witir. Dan dalam hadis riwayat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu diterangkan juga ya agar setelah kita mengerjakan sholat witir dianjurkan kita membaca tasbih seperti berikut ya sebanyak 3 kali ya. Subhanal malikil Kudus, Subhanal malikil Kudus, Subhanal malikil Kudus. Ya, jadi kita dianjurkan setelah kita mengerjakan sholat witir kita membaca tasbih sebanyak 3 kali. Ini contoh tasbihnya yaitu Subhanal malikil Kudus ya, maha suci Allah, Raja yang maha suci ya, sahih riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Kemudian poin yang terakhir, membaca kunut dalam sholat witir ya. Jadi pada rakaat terakhir dalam sholat witir ya, di rakaat yang terakhir ya disunahkan membaca doa kunut sambil mengangkat kedua tangan ya, sambil mengangkat kedua tangan. Dan doa kunut ini boleh dibaca sebelum ruku ya, berarti kita sholat sebelum ruku kita mengangkat kedua tangan dan membaca doa kunut. Dan boleh juga dilakukan setelah bangkit dari ruku, yaitu setelah kita mengerjakan ruku kita kemudian bangkit kita membaca doa kunut ya, atau sebelum sujud ya. Jadi membaca kunut itu ada 2 ya, boleh sebelum ruku atau boleh juga sesudah ruku ya, sebelum sujud ya. Humaid pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya tentang kapankah seseorang melakukan kunut dalam sholat witir, apakah sebelum ruku atau sesudahnya. Anas pun menjawab, kami dahulu berkunut sebelum ruku atau sesudahnya. Berarti kadang kunutnya kadang sebelum ruku dikerjakan, kadang juga dikerjakan setelah ruku ya, sahih riwayat Ibnu Majah. Adapun 2 kunut bisa kalian baca di halaman 97 ya, Bapak baca ya. Doa kunutnya ini ya, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra man qadait innaka taqdir wa la yuqdu alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Yaitulah doa kunut ya di halaman 97, bisa kalian hafalkan apabila kalian belum hafal ya. Inilah pembahasan kita tentang sholat witir ya. Tadi kalian mengetahui tentang apa itu sholat witir atau pengertian sholat witir, rakaat sholat witir, waktu tentang sholat witir, kemudian tidak ada witir dalam semalam, kemudian juga kalian mengetahui poin tentang bacaan pada sholat witir, dan yang terakhir tentang kunut di dalam sholat witir. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan tentang pembelajaran sholat witir ini. Semoga kalian paham apa yang bisa Bapak sampaikan. Dan untuk pertemuan kali ini insya Allah nanti ada tugas seperti biasa ya, kalian mengerjakan latihan soal atau evaluasi tentang ini ya, tentang sholat witir, dan insya Allah ditambah lagi dengan pelajaran sebelumnya tentang sholat tarawih ya, karena belum dievaluasi latihannya ya, latihan evaluasinya belum Bapak kasih tentang di sholat tarawih. Jadi ada 2 ya, jadi nanti sekitaran 10 soal ya mengenai soalnya tentang di sholat tarawih dan sholat witir, dan mengerjakannya nanti di Google Form ya, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.